Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32 Hari Bahagia yang Penuh Duka. Kita harus lapor polisi. Bagaimana kalau penculik itu menyakiti putriku? Aku tak. Ayah Amanda panik setengah mati. Mendadak dia memekik kesakitan sambil memegangi dada kirinya. Semua orang menjadi panik. Suasana kediaman Amanda berubah menegangkan. Cepat bawa ke rumah sakit. Satria dan beberapa orang lainnya mengangkat tubuh ayah Amanda yang mulai melemah. Dan segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Satria masih tertunduk di depan ruang UGD tempat calon mertuanya diperiksa. Lelaki tampan itu masih bingung harus mencari Amanda kemana. Mau melapor ke polisi tapi belum 24 jam. Apa aduannya akan diproses? Kau di mana, Manda? Kenapa ini harus terjadi di hari pernikahan kita? Satria meremas kuat rambutnya. Hatinya sangat kacau saat ini. Nak Satria, coba temui Dimas atau hubungi dia. Mungkin saja dia bisa membantu mencari Amanda. Dimas itu kan sahabatnya, dia pasti tidak keberatan. Emak memberi usul kepada Satria. Baiklah, aku akan ke rumahnya. Tapi siapa yang menjaga bapak? Biar emak yang menjaga di sini. Sebaiknya kau segera mencari Amanda. Pinta emak. Baiklah, saya permisi dulu. Satria segera berlalu meninggalkan rumah sakit dan pulang kembali ke rumah Amanda. 10 menit kemudian, Satria tiba di rumah Dimas. Lelaki itu segera bertanya kepada seorang wanita tua yang sedang duduk di teras rumah. Maaf, permisi, Dimasnya ada, Bu. Dimas sedang pergi dari tadi pagi, katanya ada urusan. Ucap Ibu Dimas. Jadi bagaimana? Amanda sudah ketemu? Tanya wanita itu cemas. Berita kehilangan Amanda sudah menyebar di sekitar tempat tinggalnya. Belum, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Iya, semoga Amanda cepat ketemu ya. Ujar Ibu Dimas. Iya, Bu. Terima kasih. Satria pun berlalu dari rumah Dimas. Dia merasa ada yang aneh dengan sahabat calon istrinya itu. Sahabat baiknya akan menikah, tapi dia malah pergi dan tidak mau menghadiri pernikahannya. Aku curiga ada sesuatu. Aku harus cari tahu. Batin Satria sambil melangkah ke rumah Amanda. Satria masuk ke kamar Amanda dan segera mengambil ponsel gadis itu. Dia mencari nama Dimas. Tapi lelaki itu sedikit penasaran dengan isi percakapan Dimas dan calon istrinya di pesan WhatsApp. Dia lalu membuka dan membacanya satu persatu. Satria semakin yakin ada yang aneh. Pesan-pesan yang Dimas kirim ke Manda semua berisi perhatian, yang cukup membuat lelaki tampan itu cemburu. Sebagai seorang lelaki, Satria sekarang paham kalau Dimas menyukai calon istrinya. Aku sudah menduganya, kau memang mencintai Amanda, ucap Satria geram. Satria menghubungi sekretarisnya untuk segera datang ke rumah Amanda.
karena tak mungkin dia ke kantor dengan menggunakan pakaian pengantin. Dia tak ingin semua karyawannya heran. Satria memang tak mengundang karyawan dan rekan kerjanya atas permintaan Amanda. Gadis itu tak ingin ada gosip jelek mengingat Satria baru saja bercerai. 20 menit kemudian, sekretaris Satria pun tiba. Dia sedikit bingung dengan penampilan bosnya itu, tapi tak berani untuk bertanya. Cepat lacak nomor ini, Satria memerintah. Baik, Pak. Sekretarisnya itu segera mengotak-atik laptopnya yang terhubung ke ponsel Satria. Sudah ketemu? Tanya Satria penasaran. Sudah, Pak, di Jalan Merpati, sepertinya sekitaran Hotel Melati, ucap sekretaris Satria. Satria pun memindahkan nomor Dimas ke ponselnya lalu menghubungi lelaki itu. Halo, siapa ini? Dimas, aku Satria, kau di mana? Tanya Satria. Aku sedang di rumah. Ada apa? Dimas. Satria terkejut mendengar jawaban Dimas. Bukankah ponselnya terlacak sedang ada di Jalan Merpati? Kenapa dia bilang di rumah? Aku bahkan sudah ke rumahnya, tapi dia tidak ada. Gumam Satria dalam hati. Ada apa kau menelponku? Apa Amanda yang menyuruhmu? Kalau begitu katakan, sebentar lagi aku ke sana. Amanda hilang, Satria berkata tanpa menghiraukan ucapan Dimas. Apa? Bagaimana bisa? Tidak tahu, aku sedang mencarinya. Baiklah, aku juga akan mencarinya. Panggilan masuk itu pun segera diakhiri oleh Dimas. Aku yakin kau dalangnya, ucap Satria geram. Aku masih berusaha melepaskan ikatan di tanganku agar aku bisa meminta pertolongan. Aku tak tahu ini di mana. Aku juga tak mengenal kamar ini dan berharap ada keajaiban yang membuatku bisa lolos dari tempat ini. Tapi sepertinya usahaku sia-sia, ikatan sialan ini tak mau terlepas. Satria, ayah, tolong aku. Aku mulai terisak, aku takut, aku tak ingin pasrah dan ingin menikah dengan Dimas. Tiba-tiba pintu kamar ini terbuka, dan Dimas datang lagi membawakan makanan untukku. Manda, kau makan dulu, ini sudah siang, kau pasti lapar. Dimas menyodorkan sebungkus nasi ke hadapanku. Seketika aku mendapatkan ide agar Dimas melepaskan ikatan di tanganku ini. Iya, aku memang lapar sekali. Tapi aku tidak bisa makan kalau tanganku diikat begini. Tolong bukakan dulu. Aku mencoba mengelabui Dimas. Aku tahu dia sayang kepadaku dan pasti tak tega melihatku kelaparan. Tidak, nanti kau melarikan diri, biar aku suap saja. Dimas menolak. Aku harus lebih meyakinkannya. Tidak, Mas, aku tidak akan kabur. Aku ingin makan sendiri. Aku sudah lapar sekali. Dari tadi pagi aku belum makan apa-apa. Aku mulai mendramatisir suasana agar Dimas luluh. Baiklah, tapi kau jangan coba-coba kabur.
Akhirnya Dimas mengalah dan membukakan ikatan tanganku. Betul kan kataku, dia pasti tak sampai hati. Sudah, makanlah. Aku pun segera menyendok makanan di hadapanku dan memasukkannya ke dalam mulut. Sementara Dimas masih duduk sambil memandangiku. Entah mengapa, untuk pertama kali aku merasa risih jika Dimas memandangku. Apa karena aku tahu perasaannya yang berbeda dari yang selama ini aku tahu? Aku masih menunggu kapan Dimas lengah, agar aku bisa kabur dari sini. Aha, aku dapat ide. Uhuk, mas. Minum, uhuk. Aku pura-pura tersedak dan terbatuk-batuk. Dimas pun cemas dan segera beranjak mengambilkan air minum. Begitu dia berbalik, aku segera beranjak dari dudukku dan berlari menuju pintu keluar. Namun gara-gara rok kebaya yang super ketat ini, aku jadi susah berlari cepat dan naas sebelum aku mencapai pintu. Dimas sudah berhasil menangkapku lagi. Kau mau kemana? Kau menipuku. Dia marah sambil memeluk pinggangku dari belakang. Mas, aku mohon lepaskan aku. Aku tak bisa menikah denganmu. Aku memberontak, berusaha melepaskan pelukan tangan Dimas. Kalau begitu aku akan membuatmu bisa menikahiku. Dimas mengangkat tubuhku dan menghempaskannya ke atas ranjang, lalu dia menaiki tubuhku. Sumpah demi Nyi Blorong, aku takut sekali. Mas, kau mau apa? Jangan macam-macam. Aku ketakutan, jantungku seperti terlepas dari tempatnya. Mungkin cuma ini satu-satunya cara agar kau mau menikah denganku. Dimas membuka kaosnya dan berusaha menciumku. Tapi aku terus memalingkan wajahku dan mendorong kuat tubuh Dimas. Walaupun tak membuatnya bergeming, tolong. Aku mencoba berteriak, tapi Dimas membekap mulutku dengan kuat. Bajing. Tiba-tiba seseorang menerjang Dimas dengan kuat, sehingga dia terjatuh dan sampai tersungkur ke lantai. Satria. Aku berteriak memanggil seseorang yang baru saja menerjang Dimas itu. Aku sontak bangun dan berhambur memeluknya dengan isakan tangis. Kau tidak apa-apa? Satria memelukku erat. Bang, kau cari mati ya? Dimas beranjak dan berjalan mendekati kami. Kau yang cari mati, berani sekali kau menculik calon istriku. Kau sudah bosan hidup ya? Satria menatap tajam ke arah Dimas. Aku takut sekali mereka berkelahi. Terakhir kali mereka berduel, Dimas hampir saja terbunuh. Sudah, sebaiknya kita pulang saja. Aku berusaha menenangkan Satria. Kita akan pulang setelah aku menghabisi keparat ini. Kau di sini dulu. Satria mendorongku menjauh darinya dan dia segera melangkah mendekati Dimas. Lalu dengan cepat memukulnya, tak tinggal diam, Dimas pun membalas memukul Satria. Mereka berkelahi. Ya, Tuhan, siapapun juga tolong bantu melerai kedua lelaki ini. Sudah, hentikan, tolong. Aku berteriak histeris sehingga mengundang orang-orang di luar berdatangan. Ada apa, Mbak?
Beberapa orang yang baru datang bertanya dengan cemas. Dan mereka segera berlari melerai pertikaian antara Satria dan Dimas. Mereka menahan serta menjauhkan Satria dari Dimas. Lepaskan aku, akan kuhabisi kau. Satria memberontak dan berusaha memukul Dimas. Cih, coba saja kalau kau bisa. Dimas menantang Satria. Aku tahu calon suamiku itu sangat marah kepada Dimas. Aku juga marah, bahkan sangat marah. Bang, Satria memaki Dimas. Pak, tolong bawa bajing ini ke kantor polisi. Dia akan membusuk di penjara karena dia sudah menculik calon istri saya. Satria meminta orang-orang yang memegangi Dimas untuk membawanya ke kantor polisi. Sat, sudah lepaskan saja dia. Aku memohon kepada Satria, bagaimanapun juga aku menyayangi Dimas. Aku tak tega melihat dia di penjara. Tidak akan, Manda, dia harus dihukum. Satria menatap tajam ke arah Dimas, sementara lelaki itu hanya memalingkan wajahnya. Satria. Aku tak jadi melanjutkan ucapanku karena tiba-tiba ponsel Satria berdering. Dia buru-buru merogoh sakunya dan menjawab panggilan masuk yang ternyata dari Bu Juwita. Setelah berbicara dengan sang ibu, wajah Satria berubah tegang. Aku sedikit cemas melihatnya. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayahmu kritis dan terus-terusan mencarimu. Ucapan Satria benar-benar membuatku terkejut setengah mati. Aku hanya terperangah tak bisa berkata-kata. Rasanya tubuhku melemas dan hampir saja merosot jatuh kalau Satria tidak cepat menahannya. Amanda, tenanglah. Satria memelukku. Ya sudah, lepaskan saja dia, Pak. Terima kasih ya. Satria meminta orang-orang itu melepaskan Dimas dan mengucapkan terima kasih. Mereka pun berlalu dari kamar hotel itu, meninggalkan kami dan Dimas. Urusan kita belum selesai. Ucap Satria dengan sorot mata mengancam. Aku bisa melihat kemarahannya yang begitu besar kepada Dimas. Sebelum semakin memburuk, aku segera mengajak Satria keluar dari kamar itu. Satria segera melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit. Aku benar-benar cemas dengan kondisi ayah. Aku takut terjadi sesuatu dengan ayah. Tak henti-hentinya aku berdoa dan menangis. Berharap ayah akan baik-baik saja. Setengah jam kemudian, kami tiba di rumah sakit dan segera berlari ke Raung ICU, tempat di mana ayahku dirawat. Kuabaikan semua orang yang memandang aneh kami. Sepasang manusia dengan pakaian nikah yang berantakan dan berlarian pula. Tak ada lagi kecantikan yang terpancar dariku. Make up yang menghiasi wajahku sudah pudar, rambutku acak-acakan. Kebaya mahal itu sudah usang, bahkan aku tak memakai alas kaki. Aku merasa seperti orang gila. Aku segera berhambur memeluk emak yang berdiri di depan ruang ICU. Ibu Juwita dan beberapa kerabat juga ada di sana, tapi aku abaikan. Aku hanya ingin menumpahkan kesedihanku di dalam pelukan emak. Manda, tenanglah. Berdoa semoga ayahmu baik-baik saja. Sekarang temui dia.
Emak mengelus kepalaku, dia berusaha menenangkan aku. Aku mendengar beberapa orang bertanya kepada Satria, di mana menemukan aku? Biarlah Satria yang menjawabnya. Aku tak sanggup mengatakan jika sahabatku sendiri yang menculikku. Baik, Mak. Aku segera masuk ke ruang ICU untuk bertemu ayah. Satria pun menyusulku. Air mataku semakin banyak tumpah saat melihat tubuh ayah terbaring lemah. Dengan banyak selang dan alat-alat medis yang aku tak tahu fungsinya apa, aku mendekatinya sambil terisak. Satria hanya mendekapku. Ayah, aku datang. Aku menggenggam erat tangan ayah. Kau sudah datang. Ayah mengangkat tangannya dan meraba pipiku. Ayah. Aku menggenggam tangannya. Ayah, ingin melihatmu nikah. Susah payah ayah berbicara dengan suara yang gemetar. Mata tuanya memandangku dengan penuh harap. Setelah mendengar permintaan ayah, Satria segera menghubungi penghulu yang tadi seharusnya menikahkan kami. Untuk segera datang ke rumah sakit. Iya, kami akan menikah hari ini di rumah sakit, di hadapan ayahku dengan keadaan yang berantakan. Kalau ada penghargaan untuk pasangan pengantin terkucil, maka kami pasti akan menang. Satria sudah menjabat tangan Pak Penghulu. Dengan lantang dan satu tarikan nafas dia berhasil mengucapkan ijab kabul dengan namaku. Sah. Akhirnya kata-kata itu terdengar juga, walaupun diiringi air mata. Aku dan Satria pun meminta restu kepada ayah. Mencium punggung tangannya dengan isak tangis yang tak pernah berhenti dariku. Aku bagaikan dipaksa menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Momen yang seharusnya bahagia ini terasa pilu. Ayah, sekarang aku dan Satria sudah resmi menjadi suami istri. Terima kasih ayah sudah merestui kami. Ucapku sambil memeluk tubuh lemah ayah. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut ayahku. Dia hanya mengelus pelan kepalaku. Bersambung.